warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tahap yang kedua bahwa tadi tentang sikap kita terhadap orang yang menderita COVID. Kali ini saya berbicara bagaimana menjalani orang yang kena atau orang yang lagi isolasi mandiri. Ini menjadi penting. Kalau ini salah, nanti si penderita COVID malah jatuhnya stres. Perlu diketahui bahwa ketika saya kena COVID, maka saya diisolasi. Nah, begitu diisolasi keluarga, maka ada sesuatu yang saya lakukan. Satu, bahwa istri saya itu ketika ngasih makan, itu masuk ke kamar saya, masuk ke ruang tamu saya dengan dia memakai masker 2 lapis. Saya juga ketika istri mau masuk ke ruangan saya, maka saya pakai masker. Nah, setelah makanan itu siap, baru saya makan. Nah, dengan cara seperti ini ternyata perhatian istri saya kepada saya cukup full, dukungan istri saya kepada saya juga full. Ternyata alhamdulillah dengan seperti ini, maka saya akhirnya cepat sembuh. Dalam waktu sebenarnya 3 hari 4 hari panas sudah turun. Itu seperti itu. Kemudian seterusnya saya disarankan menurut teori itu harus olahraga berjemur gitu. Maka berjemur itu saya gunakan untuk meregakan badan gitu, untuk olahraga, terutama olahraga pernafasan saya namakan. Tapi saya cukup jalan di lantai paling atas di jam 9 sampai jam 10, muter gitu ya. Tapi sambil jalan, sambil tangannya diayun-ayun, sambil menahan nafas. Seperti itu terus sebanyak setengah jam. Setelah itu ternyata keringatnya keluar. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke tempat di mana saya diisolasi. Nah, di situ saya diukur SPO saya pakai alat. Nah, ternyata alhamdulillah bahwa melakukan olahraga yang seperti ini tuh membuat SPO saya jadi normal. SPO saya bisa 97, 98 dan bahkan 99. Pada waktu SPO saya 99, badannya terasa enak sekali. Ya. Kemudian minum obat. Ya, di beberapa pertemuan yang lalu kita berbicara obatnya itu sederhana, paracetamol saja, sama anti radang, sama multivitamin. Nah, obat-obat ini konsumsinya kapan? Satu, paracetamol kami minum sehari 3 kali. Sama anti radangnya itu pagi kami minum setelah makan, siang, kemudian sore. Nah, multivitamin kami minum cukup pagi saja. Begitu caranya menjalani hari-hari tentang isolasi. Nah, pada waktu hari keempat atau hari kelima, saya sudah bisa mencium bau. Jadi oleh istri saya biasa masuk ke ruangan saya ngasih buah. Nah, buah jeruk itu kami bauin gitu. Itu kami sudah merasakan bau minyak atsiri. Terus saya bilang dengan senang, ibu-ibu bu, saya sudah bisa mencium. Nah, istri saya senang sekali karena sudah bisa mencium. Pada hari keempat, kelima, keenam dan ketujuh, saya coba tes lagi tentang COVID saya pakai swab. Tapi ternyata alhamdulillah pada hari ketujuh itu di swab sudah negatif, dan setelah itu kami bisa aktivitas kembali. Perlu diingat, seseorang yang kena COVID itu adalah manusia juga, perlu penanganan juga. Jangan dikucilkan mereka. Dukungan keluarga untuk mereka itu, untuk penderita COVID itu sangat penting. Jadi kami mendapatkan informasi orang-orang yang kena COVID itu kalau ngasih makanan di pintu, baru itu setelah itu orangnya pergi lari gitu. Itu membuat malah penderita COVID itu stres. Ya masuk saja ke kamar, ke ruangan gitu, tapi pakai masker. Kemudian pastikan si penderita kena COVID juga pakai masker gitu. Nah, ketika itu sudah dipastikan, maka aman semua. Alhamdulillah, saya yang kena COVID ternyata saya juga tidak nulari kepada keluarga saya. Saya berempat, keluarga saya berlima termasuk saya. Ternyata hanya saya saja yang kena COVID, dan keluarga saya itu tidak kena COVID. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ketika disiplin isolasi mandiri itu disiplin. Demikian, semoga kesaksian ini menjadi bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.